Oke, kita ketemu lagi. Dari dulu sampai sekarang, semua MOBA dari yang di PC sampai yang di handphone, masalah paling besar dan paling sering ditemuin itu adalah soal matchmaking. Buat yang pernah main MOBA, pasti pernah ngalamin masalah ini. Kalau nggak ketemu tim lawan yang geblek mainnya, kita akan ketemu teman-teman satu tim yang geblek banget sampai bikin stres dan ngomel-ngomel sepanjang match. Jarang banget kita akan dapat match yang kayak imbang banget antara tim kita dan tim lawan. Padahal semua developer MOBA apapun itu ya, ngomongnya kan sistem matchmaking itu dibuat untuk mempertemukan dua tim yang dianggap seimbang. Kali ini aku pengen bahas kenapa kok matchmaking di MOBA itu seringnya nyebelin dan mungkin akan selalu nyebelin sampai game-game MOBA-nya itu mati sendiri. Pertama nih, aku harus jelasin dulu sistem matchmaking di MOBA itu simpelnya kayak apa. Setauku nih, semua MOBA itu kemungkinan besar pakai sistem yang dikembangin dari sistem elo rating untuk catur, ya ini dibuat sama yang namanya Arpad Elo. Nah, sistem elo rating yang di catur tadi, penjelasan sederhananya gini. Setiap pemain itu akan dikasih skor akumulasi berdasarkan pertandingan-pertandingan dia sebelumnya. Pemain yang punya skor 100 poin lebih tinggi dibanding lawannya diprediksi bisa menang 5 dari 8 pertandingan. Ya ini berarti kemungkinan menang dia ada di 64%. Sedangkan pemain yang punya skor 200 poin lebih tinggi dibanding lawannya ya, itu diprediksi akan menang 3 dari 4 pertandingan, yaitu berarti 75%. Itu tadi penjelasan sederhana banget ya. Penjelasan panjangnya bisa dilihat sendiri nanti di link yang aku taruh di deskripsi. Tapi ya, bahkan pencipta elo rating itu sendiri, ya si Pak Elo tadi, ngomong kalau sistem rating ini ya sebenarnya tidak bisa mengukur skill level setiap pemain dengan akurasi tinggi. Nah, terus problemnya ketika sistem tadi dikembangin buat MOBA, jadinya gimana? Pertama, aku tanya dulu ya, apa perbedaan terbesar antara MOBA dengan catur? Betul, catur itu mainnya individu, bukan beregu. Dari perbedaan ini aja udah kelihatan bakal ngawur sistem matchmakingnya. Maksudnya gini, ketika kita menang di satu match di MOBA, faktornya itu ada banyak banget ya. Karena ada 10 pemain di satu pertandingan. Bisa jadi kita menang karena ada 2 pemain di tim kita yang jago dan jadi carry tim. Atau bisa juga kita menang karena ada 3 pemain di tim lawan yang gebleknya kebangetan. Nah, pertanyaannya, apakah rating kita akan naik jauh kalau kita win streak selama 10 kali di rank, meskipun sebenarnya dari 10 kali menang itu kita nggak ngapa-ngapain dan digendong sama teman-teman kita yang lebih jago. Yang jadi masalah adalah ketika kita yang 10 kali win streak tadi main solo rank sama orang random. Soalnya ya teman-teman yang biasanya gendong tadi misalnya lagi sibuk sama pacar barunya. Kemungkinan besar kita akan dipasangin sama pemain-pemain beban yang banyak lustriknya buat tujuan balancing tim. Ya itu contoh sederhana aja ya. Setauku sih sistem matchmaking di MOBA itu memang udah jauh lebih kompleks dari sistem elo rating yang sebelumnya dipakai di catur tadi. Dan sistem elo rating itu selalu berubah-ubah ya. Kayak Dota 2 dan LoL misalnya. Katanya ya algoritma matchmaking di 2 game itu bisa melihat performa individu pemain. Tapi ya sayangnya ya aku nggak nemu formula matchmaking di 2 game itu persisnya kayak apa
yang langsung diungkap sama Valve ataupun Riot Games. Dan formula persisnya ini mungkin memang tidak akan pernah dibuka. Ya karena kan bisa jadi di abuse sama para joki atau para pemain yang buka jasa GB. Ngomong-ngomong soal joki sama jasa GB, ini juga yang jadi salah satu faktor kenapa sistem matchmaking itu nyebelin. Sebelum salah kaprah ya, aku tidak menyalahkan orang-orang yang jadi joki atau jasa GB ya. Ya namanya orang kan nyari uang ya. Dan emang kayaknya kan nggak ada juga undang-undang negara yang bilang joki itu tindak kriminal. Beda cerita nih kalau sama pemain-pemain yang sengaja ngetrol biar timnya kalah. Ya kalau ini memang nyebelin banget dan pantas dihujat. Tapi terlepas dari tujuannya apa, ya kayak joki, jasa GB, terus ada juga yang akun smurf, ya sama orang-orang ngetrol tadi. Faktanya akan membuat sistem matchmaking jadi kacau. Menurutku sih ya ini harusnya tanggung jawab si developernya. Cuman ya faktanya memang tidak semudah itu untuk mendeteksi pemain-pemain kayak tadi. Kita ke faktor terakhir ya. Faktor terakhir yang bikin sistem matchmaking nyebelin itu adalah soal jumlah distribusi pemain. Pertanyaannya gini, zaman sekarang ini ya, berapa banyak sih pemain-pemain baru yang beneran baru main di MOBA-MOBA populer? LOL itu dirilis tahun 2009, sedangkan Dota 2 dirilis resmi di 2013. Ya soalnya Dota 2 itu kan masa betanya 2 tahun ya. Nah di sisi lain Mobile Legends itu mungkin memang relatif baru kalau dibanding sama MOBA di PC tadi. Tapi kalau ngomong di Indonesia, siapa sih orang yang gak pernah denger nama Mobile Legends? Emak-emak, bapak-bapak, anak-anak TK itu juga pasti sudah pernah dengar nama Mobile Legends. Jadi ya ini tebakanku ya, pemain-pemain di rank bawah itu ya sebenarnya sedikit yang beneran pemain baru. Nah masalah pemain baru itu tadi juga berdampak ke distribusi pemain yang semrawut di tiap rank. Hitung-hitungan distribusi pemain yang semrawut ini juga sebenarnya ada yang pernah bikin risetnya ya. Nanti semuanya tak taruh di deskripsi kalau mau baca-baca. Tapi intinya distribusi pemain yang bermasalah tadi yang membuat waktu antrian di matchmaking jadi lama banget kalau mau mencari 10 pemain yang kira-kira skill levelnya setara. Padahal faktanya siapa sih pemain yang mau sabar nunggu antrian setiap kali mau main? Nunggu 5 menit buat setiap match aja kayaknya kan udah banyak pemain yang bakal bubar ya. Makanya developer MOBA itu ya akhirnya memutuskan untuk memprioritaskan waktu tunggu yang lebih singkat ketimbang mencari pemain-pemain yang semuanya beneran selevel skillnya. Penutup ya, dari 3 faktor tadi, sistem rating yang memang banyak kekurangan, joki, smurf, dan kawan-kawannya, sampai soal distribusi pemain yang efeknya ke waktu tunggu, menurutku ya 3 masalah tadi tidak akan gampang diselesaikan. Ya setidaknya dalam waktu dekat. Mungkin sih ya, mungkin masalah-masalah tadi bisa diselesaikan kalau implementasi AI di MOBA sudah jauh lebih canggih. Tapi itu mungkin bahasan buat video lainnya ya. Ya wis gitu aja. Kalau ada yang mau tanya-tanya, mau protes atau apa, coret-coret aja di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.